Garuda. Jika nantinya Emil Audero dan Martin Paes bergabung, betapa kuatnya sektor penjaga gawang timnas Indonesia. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio guys. Oke, hari ini dikabarkan Martin Paes agak sukar untuk datang membela timnas Indonesia pada saat melawan Iraq dan juga Filipina. Ini karena ada lagi satu masalah daripada federasi, di mana pertukaran pemain daripada Belanda ke Indonesia itu memerlukan sedikit proses yang mana mungkin keterlanjutannya akan mengambil masa sehingga beberapa bulan lagi. Jadi mungkin saja proses ini akan sampai mungkin sehingga September ataupun Oktober. Apapun guys, kalaulah Martin Paes ini tidak dapat terus bergabung, walaupun keinginannya itu untuk bermain dengan timnas Indonesia itu begitu tinggi sekali ya, tetapi oleh karena hal ini maka beliau terpaksa menutup sedikit hasratnya untuk membela timnas Indonesia. Dan mungkinkah Emil Audero akan diambil secepat mungkin dan proses naturalisasinya itu dipercepatkan oleh PSSI dan juga oleh federasi daripada Eropa ke timnas Indonesia. Apapun guys, kita nantikan perkembangan dari masa ke semasa terkait dengan Martin Paes dan juga Emil Audero ini. Oke, kita semak dulu dalam video ini guys, juga menceritakan terkait dengan Emil gantikan Martin Paes. Medempang heboh, TC pemain keturunan berdatangan Sinteyong, optimis full squad. Oke, itu keyakinan Sinteyong guys. Kita semak dulu video ini daripada Garuda Space. Kedatangan pemain keturunan Emil Audero menuju Kobo 1907 hingga timnas Indonesia. Madempang komentari dinamika sepak bola di Asia Tenggara. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Oke guys, kita semak. Subscribe juga channel Garuda Space guys. Pundit senior Roni Pagemanan atau Bung Ropan menyampaikan kabar gembira soal kedatangan para pemain naturalisasi jelang pertandingan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Melalui kanal YouTube pribadinya, Bung Ropan menyebut Tom Haye, Ivar Jenner, Rafael Strijk, dan Nathan Joon akan datang bersama-sama hari ini. Namun Jesus dipastikan akan telat bergabung dengan para pemain lain karena masih harus menjalani pertandingan bersama klubnya, Venezia, yang memperebutkan satu tiket playoff lolos ke Serie A musim depan. Sementara itu Ragnar Oratmangun dan Saint Patinama sudah tiba di tanah air setelah menyelesaikan tugas bersama klubnya. Keduanya pun terlihat sudah mulai berlatih secara mandiri agar kondisi fisiknya masih tetap terjaga dengan baik. Ini latihan sudah dorong. PSSI mendorong proses naturalisasi Martin Paes yang terbentur aturan FIFA menuju Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS. Hal tersebut pun diungkapkan oleh anggota Komite Eksekutif atau PSSI Arya Sinulinga. Dalam proses di CAS nanti, Arya Sinulinga mengaku bahwa PSSI sudah mengantongi celah dari konfirmasi ke KNVB. Kenapa Martin Paes pernah membela timnas U21 Belanda pada ajang kualifikasi Piala Eropa U21 2021, di mana saat itu usianya sudah memasuki 22 tahun. Arya pun berharap banding yang diajukan oleh PSSI ini dapat dikabulkan oleh CAS. Jika berhasil, maka Martin Paes tidak akan kesulitan lagi untuk dipanggil ke skuad Garuda di pertandingan resmi. Tapi sekarang ini Martin Paes dia macam tidak dapat bermain ketika melawan Irak dan juga Filipina ini, sebab memerlukan sedikit masa lagi terkait dengan perpindahan dokumentasi federasi di Eropa ke timnas Indonesia daripada tempat dia sekarang ini ke timnas Indonesia ini akan mengambil masa guys dalam 2-3 bulan. Kemungkinan dia bisa bermain dalam
September, Oktober, 2-3 bulan lagi, tidak tahu juga. Jadi ini kita mudah-mudahan lah semua ini berjalan dengan lancar. Dan inilah kemungkinan Emil Audero itu akan pantas dipanggil secepat mungkin untuk menggantikan Martin Paes ini juga. Ini pun satu persoalan juga, guys. Oke, kita lanjut dulu. 1907 yang baru saja promosi ke Serie A 2024-2025 membutuhkan pemain-pemain tambahan yang berkualitas demi menjaga eksistensi mereka di kasta teratas sepak bola Italia. Teranyar Emil Audero yang kini membela Inter Milan menjadi nama pertama yang diboyong usai bertemu dengan perwakilan Como 1907, Mirwan Suarso. Dikutip dari unggahan stories Mirwan Suarso, terdapat dirinya, Emil Audero dan Susi Hataji. Selain berpotensi gabung Como 1907, bisa saja pertemuan ini membuka peluang kiper 27 tahun itu untuk memperkuat timnas Indonesia. Sebab Como 1907 beberapa kali membantu PSSI. Terbaru Como 1907 memfasilitasi Garuda Muda untuk menggelar pemusat latihan di markas mereka sebelum turun di Toulon Cup 2024. Kehadiran Emil Audero pun dibutuhkan timnas Indonesia di saat Martin Paes belum eligible memperkuat Garuda. Jika nantinya Emil Audero dan Martin Paes bergabung, betapa kuatnya sektor penjaga gawang timnas Indonesia. Lagi kuat lah kan. Presiden Federasi Sepak Bola Thailand atau FAT sekaligus manajer timnas Thailand Walpam Lamsam atau yang akrab disapa dengan Madampang mengomentari kemajuan sepak bola di kawasan Asia, khususnya Asia Tenggara yang dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan secara signifikan. Menurutnya, pesepak bolaan di kawasan Asia Tenggara kini tengah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam 2 tahun terakhir. Hal ini membuat banyak negara memiliki kekuatan yang relatif hampir sama dan tidak ada yang paling mendominasi. Menariknya, Madampang juga meminta kepada seluruh tim sepak bola kawasan Asia Tenggara untuk selalu menjaga sportivitas dan rivalitas secara sehat. Menurutnya, sepak bola juga dapat menjadi wadah persatuan bagi setiap bangsa-bangsa di kawasan Asia Tenggara dan menjadi penggerak berbagai sektor di kehidupan di masyarakat. Madampang punya pengalaman luas ya dalam sepak bola. Vietnam Kim Sang-sik diterpa masalah baru usai skuad asuhannya dipastikan akan kesulitan menjadi lawan yang sepadan di FIFA Matchday periode September mendatang. Sebab tim-tim kuat ASEAN seperti Thailand dan Indonesia punya peluang besar lolos babak kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026 zona Asia. Di skala Asia, negara-negara kuat seperti Korea, Uzbekistan, Irak, Syria, Qatar, UAE, atau bahkan Palestina dan Kirgistan juga masuk kualifikasi babak ketiga. Diketahui berdasarkan hasil undian pada 21 Mei 2024 di Hanoi, Vietnam akan berada satu grup dengan timnas Indonesia di ajang ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Vietnam dan Indonesia sendiri tergabung dalam grup B bersama dengan Filipina, Myanmar, dan Laos. ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 sendiri akan berlangsung mulai 23 November hingga 21 Desember. Legenda timnas Irak Saad Gais menegaskan bahwa singa Mesopotamia tak gentar menghadapi timnas Indonesia pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski telah memastikan diri lolos di babak berikutnya, Saad optimis skuad asuhan Jesus Casas mampu mencuri poin penuh. Sebelumnya, pemilihan pemain oleh Jesus Casas untuk 2 pertandingan tersebut menuai pro dan kontra. Pelatih asal Spanyol itu dianggap kurang tepat karena tidak menyertakan banyak pemain bintang dari Liga Irak. Meski demikian, saat menilai pemilihan pemain yang dilakukan oleh Casas sudah tepat. Menurutnya, para pemain yang dipanggil tentu sudah melalui pertimbangan matang dari pelatih berusia 50 tahun itu. Keputusan Swansea City mempertahankan Nathan ternyata mendapatkan perhatian dari media Wales yang mengembuskan kembali angin peminjaman. Sebab persaingan skuad The Swans begitu riskan untuk pemain berusia 22 tahun ini. Wales Online sendiri menilai skema peminjaman akan kembali menguntungkan Nathan untuk mendapatkan menit bermain. Diketahui meski berstatus sebagai pemain Swansea City, Nathan belum sekalipun bermain memperkuat klub berjuluk The Swans tersebut, baik di Championship maupun Piala FA. Namun demikian, bek berusia 22 tahun itu berhasil menjadi andalan pelatih timnas Indonesia Sintayong. Sejauh ini Nathan sudah memperkuat timnas senior sebanyak 2 kali dan tampil impresif bersama skuad U23 di Piala Asia U23 2024 Qatar beberapa waktu yang lalu. Perannya dalam tim
Nathan Joaon ini diperlukan juga ya di klub-klub sampailah dia dipinjamkan, dan kalau main dengan timnas Indonesia yang bagusnya Nathan Joaon ini dilepaskan juga oleh klubnya untuk membela timnas Indonesia. Ini yang bagus klub-klubnya ini, dan sekali sejak dilobi oleh Bapak Erick Thohir, klubnya pasti akan melepaskan Nathan Joaon. Tapi berbeda juga dengan klub yang diikuti oleh Elkin Bagot ya, susah untuk melepaskan pemain. Begitu juga dengan J.Ejas oke lagi sedikit, boleh lagi dia punya klub ini melepaskan pemain. Tapi Elkin Bagot nih agak sukar juga kan untuk melepaskan Elkin Bagot ketika Piala Asia U23 itu. Walaupun sangat-sangat memerlukan sebenarnya Elkin Bagot pada waktu itu. Lain dengan Nathan ini oke nih dia punya klub. Berhasil mengantarkan timnas Indonesia melaju hingga semifinal Piala Asia U23. Bersama tim senior, Nathan bahkan sudah membukukan asis saat Garuda membungkam Vietnam 3-0 di laga tandang kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain keturunan timnas Indonesia U20 Welber Jatim mengaku adaptasinya di skuad besutan Indra Syafri berjalan mulus. Welber pertama kali muncul di timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 lalu. Ketika itu ia kesulitan beradaptasi khususnya dengan cuaca di tanah air. Seiring berjalannya waktu, Welber menjadi lebih matang. Pemain 17 tahun ini siap tempur bersama timnas Indonesia U20. Pemain berdarah Brasil tersebut kini tengah menjalani persiapan jelang Thailand Cup 2024. Pemain Sao Paulo itu mengaku timnas Indonesia U20 sudah melakukan persiapan dengan baik. Ia pun berharap Garuda Muda bisa menunjukkan kemampuan di turnamen tersebut. Welber sendiri dengan gamblang menyebut jika dirinya buta akan kekuatan lawan di turnamen nanti. Pemain 17 tahun itu pun hanya bisa meraba sedikit kekuatan Panama, tim yang pernah dihadapi Indonesia di Piala Dunia U17 2023 kemarin. Istri Sintayong, Cha Yung-jo, menjadi sorotan ketika hadir makan malam bersama keluarga Erick Thohir. Hal itu diketahui usai Cha Yung-jo mengunggah momen tersebut lewat akun Instagram pribadinya. Dari pengakuannya, istri Sintayong itu membahas soal keluarga, traveling, hingga kecantikan bersama istri Erick Thohir. Cha Yung-jo juga menegaskan bahwa dirinya akan selalu mendukung Sintayong dan perkembangan sepak bola Indonesia. Menariknya, netizen kagum dengan pesona istri Sintayong yang mengenakan setelan hitam dalam makan malam tersebut. Banyak warganet tanah air yang menyebut seperti ibu-ibu di drama Korea. Lepas dari itu, Sintayong akan memimpin timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Juni melawan Irak serta Filipina. Pelatih asal Korea Selatan ini pun juga akan mendapatkan kontrak baru dari PSSI yang rencananya sampai tahun 2027. Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda. Mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Dukung terus Nantikan guys. News Flash edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga. Salam olahraga. Oke guys, sebenarnya ini peluang untuk Emil Audero masuk menggantikan, bukan menggantikan lah, menggantikan sementara Martin Paes ini. Dan mau tidak mau juga Emil Audero ini sebenarnya keinginannya bermain dengan Indonesia juga sebenarnya tinggi. Sama dengan Martin Paes ini. Cuma Martin Paes ini lagi tinggi keinginannya sebenarnya bermain dengan timnas Indonesia. Tetapi oleh karena dokumentasi urusan CAS, federasi, perpindahan itu agak sulit sedikit untuk Martin Paes ini. Jadi Emil Audero adalah pengganti yang cukup yang sesuai untuk pengganti kepada Martin Paes. Kalau mengikut dari segi pengalaman, mereka ini pengalaman lebih kurang sama. Tetapi Emil Audero ini mungkin lebih tinggi sedikit lah. Sebab dia main di Inter Milan, itu satu klub yang sangat besar untuk seorang pemain seperti Emil Audero ini bermain di Inter Milan. Itu klub yang mempunyai ramai pemain bintang juga. Dan di Serie A itu juga mempunyai pemain-pemain yang berkelas dunia. Jadi itu tidak, sebenarnya kita jangan terlalu juga menghukum kepada Emil Audero ini disebabkan ayahnya dulu. Itu keinginan yang dulu itu ayahnya tidak mau sebenarnya main di Indonesia, itu bukan keinginan Emil Audero. Emil Audero itu ingin bermain dengan timnas Indonesia, cuma
sedikit statement daripada ayahnya itu yang menyebabkan Emil Audiro juga terpalit sedikit kesan daripada statement ayahnya itu. Walhal Emil Audiro juga tidak mengatakan apa-apa, dia cuma ingin bermain juga dengan timnas Indonesia. Cuma pada saat itulah Indonesia masih lagi belum berkembang sepak bolanya. Sebab itu ayahnya bercakap demikian. Tapi sekarang ini mungkin sudah ada perbedaan sedikit melihat perkembangan sepak bola Indonesia itu. Apapun guys, kita tunggu dan lihat perkembangan dari semasa ke semasa, apa yang akan berlaku selepas ini. Mungkinkah Emil Audiro itu dapat juga datang secepat mungkin ini? Nah, kita tunggu dan lihat. Bagaimana menurut pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Kalian juga punya pandangan pendapat pribadi sendiri, kalian boleh komentar di ruang kolom bawah. Oke, sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih kepada yang sudah subscribe video ini. Mudah-mudahan kalian dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik, dan kepada yang baru mampir ke video ini, jangan lupa untuk subscribe, juga dukung channel Askalani Studio ini untuk perkembangan yang selanjutnya. Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalani Studio untuk kita, channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia. Channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio.